putusan MK nomor 7 tahun 2009 itu merubah. Jadi merubah, betul. Dari formil jadi material. Formil menjadi material. Material. Sehingga kan tentu dalam hal ini kan seseorang kalau disangkakan melakukan tindakan pasal 160 itu harus ada suatu akibat. Betul. Yang ditimbulkan atas apa yang disangkakan. Nah, Yeah. seorang Habib Rizik Syihab itu kan disangkakan menghasut kepada pihak lain. Iya. Timbul nggak sih suatu akibat hukum? Yeah. Timbul nggak sih suatu peristiwa pidana atas hasut itu? Misalnya seorang menjadi kacau, menjadi Yeah, rusuh, ya, menjadi suatu keributan, kan tidak ada sama sekali di situ. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat jumpa kembali di Herman Kadir Channel. Kali ini kami akan mengupas tentang persidangan Habib Rizik Syihab di Pengadilan Jakarta Timur, yang mana Habib Rizik Syihab ini sudah kurang lebih 3 bulan mendekam di penjara, ditahan oleh pihak kepolisian, dan sekarang sudah perpanjangan, yaitu tahanan pihak pengadilan. Artinya apa? Jadi pemeriksaan sampai sekarang sudah memakan waktu yang cukup lama. Nah, persidangan ini ada 3 dakwaan yang didakwakan oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum. Yang pertama adalah dakwaan yang berkaitan dengan kerumunan di rumah Habib Rizik Syihab sendiri, yaitu di Petamburan. Akan tapi di sini tidak hanya pasal protokol kesehatan saja, tapi juga dikenakan dengan pasal 160 KUHP. Nah, begitu juga dakwaan terhadap kerumunan di Megamendung. Kalau ini protokol kesehatan. Nah, selain itu juga ada dakwaan yang dilakukan di kejadian yang laporan Arya Bima di rumah sakit Umi Bogor, Kota Bogor. Jadi ada 3 dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta. Nah, saya akan lebih fokus pada 2 dakwaan, yaitu masalah dakwaan di rumah Habib Rizik Syihab yang dikenakan pasal 160 KUHP dan protokol kesehatan. Artinya apa? Di sini ada 2 pasal yang menjerat Habib Rizik Syihab di rumah beliau yang di lokasi DPP EPI. Nah, yang kedua adalah dakwaan terhadap kerumunan di Megamendung. Nah, di sini saya akan mewawancarai langsung salah seorang tim pembela beliau, tim penasihat hukum HRS sendiri, yaitu Bapak Juju Purwanto. Pak Juju, Ya. terima kasih atas kesediaannya untuk diwawancara. Sama-sama. Terima kasih juga atas tempat, ini kantor beliau. Cukup indah, menurut saya rapi, bersih, dan sehat Pak Juju ya? Alhamdulillah. Salam COVID dulu Pak. Alhamdulillah. Begini Pak Juju, dari persidangan-persidangan yang sudah berjalan ya dari awal sampai akhir, pertama saya ingin menanyakan untuk perkara di PN Jakarta Timur yang Bapak ikutin ya selama persidangan ini, terutama saya ingin fokus ke masalah pasal 160 KUHP ya, dan undang-undang kerumunan di 2 tempat. Yang satu adalah di tempat kediaman beliau di Petamburan. Dan di Megamendung. Bisa dijelaskan Pak Juju? Terima kasih Bapak Herman Kadir, SHMH Doktor sekaligus yang saya hormati. Sebetulnya beliau bukan teman baru, tapi sekaligus juga teman lama saya, rekan sama advokat, tapi jauh lebih senior. Jauh lebih senior. Jadi saya banyak belajar berguru kepada beliau. Ya, kalau kita mencoba untuk mendiskusikan
soal kasus Habib Rizik Syihab yang menderanya pada saat ini, dan tadi sudah disinggung oleh Pak Herman Kadir bahwa masa penahanannya kalau kita hitung sampai sekarang sudah lebih dari 3 bulan, Pak. Lebih 3 bulan, dan sekarang ada kewenangan penahanannya ada di tangan Majelis Hakim Jakarta Timur. Ya, memang salah satu atau salah 2 atau salah 3 tuntutan pasal pada beliau itu memang adalah kombinasi sepertinya ya, kombinasi karena ada kombinasi pemidanaan. Ada kombinasi ya betul, itu ada istilah baru tuh, kombinasi pemidanaan. Jadi ada tuntutan lebih kepada pidana administratif dengan pidana umum digabungin jadi satu. Kenapa? Karena sebetulnya kan awalnya kan beliau dikenakan atau dihukum gitu ya, protokol kesehatan, tentang protokol kesehatan di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 itu, ya kan, di pasal 93 Habib Rizik Syihab itu disangkakan sudah atau melakukan suatu pelanggaran protokol kesehatan, prokes itu. Dan atas pelanggaran tersebut beliau sudah melaksanakan denda ya, hukumannya berupa denda, dan dia sudah membayar denda itu di Jakarta sebesar 50 juta rupiah. Artinya selesai pada saat itu tentang adanya ancaman hukuman protokol kesehatan di bidang administratif. Selesai hukuman itu. Dan anehnya atau fakta yang terjadi, beliau juga ternyata saat ini juga diancam atas tindakan melakukan suatu tindak pidana umum. Pak Herman, yaitu di pasal 160 tadi yang sudah disinggung itu KUHP. Nah, tadi kan sudah dijelaskan, Pak Juju menjelaskan bahwa dakwaan terhadap protokol kesehatan, undang-undang protokol kesehatan itu sudah dibayar dendanya, sudah dilaksanakan. Jadi memang di dalam undang-undang protokol kesehatan ini sudah jelas ada 2, bisa pidana dan bisa dibayar denda. Nah, kita boleh memilih salah satu. Gitu. Kalau kita nggak mampu bayar denda, berarti dipidana kan. Nah, ini Habib Rizik sudah membayar denda 50 juta. Dan pidananya ringan, cuma di bawah 1 tahun. Iya, itu. Nah, yang jadi persoalan sekarang adalah pasal 160 ini. 160 KUHP ini, sebagaimana kita udah belajar ilmu hukum juga, ini tentang penghasutan. Betul. Artinya berarti seolah-olah Habib Rizik menghasut gitu. Iya, betul. Menghasut untuk melakukan kejahatan atau apa gitu. Nah, bisa dijelasin Pak Juju, dakwaan pasal 160 ini? Iya, 160 KUHP itu kan unsurnya adalah jika seseorang katakanlah di muka umum ya. Iya, di muka umum, orang banyak begitu, melakukan hasutan berupa apa sih? Baik itu lisan, baik itu tulisan, gitu ya. Yang arahnya kepada melakukan suatu tindak kekerasan kepada pejabat. Kepada pejabat umum dalam hal ini. Nah, ini ancamannya juga nggak main-main, ke 6 tahun. Tinggi itu. Dan kalau kita kaitkan unsur pidana terhadap pasal 160 itu, ini sudah ada keputusan Mahkamah Konstitusi, Pak Herman. Nah, itu di nomor 7 PUU 7/2009. Nah, pasal 160 itu awalnya kan dia merupakan delik formil. Delik formil, artinya klausul yang ada di dalam pasal 160 KUHP itu tidak memerlukan suatu akibat atas adanya suatu tindak pidana. Nah, keputusan MK nomor 7 tahun 2009 itu merubah. Betul. Dari formil jadi material menjadi material. Sehingga kan tentu dalam hal ini kan seseorang kalau melakukan atau kata disangkakan melakukan tindakan pasal 160 itu harus ada suatu akibat. Betul. Yang ditimbulkan atas apa yang disangkakan. Nah, seorang Habib Rizik Syihab itu kan disangkakan menghasut kepada pihak lain. Timbul nggak sih suatu akibat hukum? Timbul nggak sih suatu peristiwa pidana atas sesuatu itu? Misalnya seorang menjadi kacau, menjadi rusuh, menjadi suatu keributan, kan tidak ada sama sekali di situ. Walaupun memang pada saat acara pernikahan putrinya dan Maulid Nabi tersebut, walaupun ada banyak orang kumpul di sana, tapi tidak terjadi keributan apapun, sama sekali tidak ada keributan. Jadi tidak pas ya. Tidak pas dalam hal ini JPU
menyangkakan dengan pasal 160 KUHP itu dalam hal ini, begitu Pak Herman. Jadi gini ya, berarti dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 7 tadi, artinya telah terjadi perubahan delik ya, dari formil menjadi delik material. Betul. Nah, yang pertanyaan saya, ada nggak terjadi kerusuhan, ada nggak terjadi keributan di Petamburan itu? Kita ketahui bersama, acara tersut tidak kurang dari 3.000 sampai 4.000 orang. Lebih mungkin, bahkan bisa lebih ya, karena sebelum acara itu berlangsung juga sedemikian rupa masyarakat berkumpul di depan rumah masing-masing itu berkumpul. Jadi sampai dengan acara itu selesai, ya, walaupun sudah diterapkan sedemikian rupa juga di beberapa lokasi itu penerapan protokol kesehatan itu, tidak ada itu keributan apapun yang kita dengar atau kita alami atau kita ketahui, atau dilaporkan oleh pihak keamanan, itu sama sekali tidak ada Pak Herman. Jadi berjalan tertib, baik-baik saja, gitu ya. Iya. Nah, jadi kalau kita kaji secara hukum, berarti Pak Jojo unsur delik yang ada di 160 dari dakwaan jaksa ini tidak terpenuhi. Sangat tidak terpenuhi. Memang tidak ada suatu akibat apapun yang ditimbulkan dari seseorang yang tadi katakanlah menghasut itu. Dan seperti kita tahu dari awal, beliau seorang Habib Rizik Syihab itu bukan melakukan suatu penghasutan sama sekali. Beliau hanya memberitahukan akan ada hajatan. Itu pun juga secara formal panitia sudah juga mewanti-wanti agar dibatasi dengan jumlahnya, sudah dibatasi itu yang diundang itu. Juga prokesnya juga diingatkan terus. Jadi batasnya pun dari awal sudah batas masa itu sudah diingatkan untuk tidak lebih banyak ya. Dari awal panitia juga sudah mengumumkan. Berarti yang jelas lah 160 ini dan undang-undang karantina udah tidak memenuhi unsur lah di peristiwa. Tidak memenuhi unsur, tidak relevan, dan di Petamburan itu ya peristiwa. Dipaksakan. Nah, kalau di Megamendung gimana Pak Jojo? Iya, Megamendung ini kan didasari atas adanya Habib Rizik akan mengadakan perbaikan atau renovasi pesantrennya ya, dengan melakukan peletakan batu pertama. Di situ kan lagi-lagi karena adanya informasi yang tidak resmi, artinya informasi tidak resmi, Habib Rizik tidak pernah mengumumkan secara formal. Demikian juga panitia atau katakanlah orang-orang yang secara resmi mengumumkan itu tidak pernah dilakukan sama sekali Pak Herman. Jadi massa atau masyarakat itu berkumpul dengan sendirinya dari mulai Simpang Gadok sampai sepanjang jalan sampai masuk ke area Megamendung itu yang terjadi secara spontan lah begitu bahasanya. Itu pun juga ribuan ya, lebih dari 5.000 orang mungkin terjadi seperti itu. Dan mereka datang sendiri gitu. Mereka inisiatif sendiri, kemauan sendiri, juga dibarengi juga oleh rasa rindu. Seorang Habib Rizik juga seorang ulama besar tidak ada di tanah air 3 tahun ya. Hampir sekitar 3 tahun itu dasarnya. Jadi dua lokasi ini menurut Pak Jojo terhadap dakwaan ini jauh lah dari tuntutan hukum ya. Iya, sangat-sangat mengada-ada dan tidak relevan dan memang tadi jauh dari tuntutan hukum yang sebenarnya. Karena yang menarik juga yang perlu saya ungkapkan di dalam kasus tadi Megamendung itu, pelapornya kan seorang Satpol PP, kepala Satpol PP juga dari Kabupaten Bogor, yang sekaligus juga anggota COVID ya, tim COVID-19 itu. Pada waktu di persidangan, ini fakta persidangan, kita tanyakan, beliau paham nggak sebagai pelapor terhadap materi atau objek yang akan dilaporkan? Tidak tahu sama sekali Pak Herman. Kan lucu ini. Jadi apa yang dilaporkan atau alat bukti apa yang dibawa? Nggak ada, dia bilang. Loh, cuma surat perintah untuk melaporkan dari aparatur atasannya ya, instansi atasannya, dan beberapa foto. Hanya itu. Jadi beliau mengakui, namanya Pak Agus itu, mengakui bahwa tidak paham terhadap apa yang akan dilaporkan. Termasuk juga alat-alat bukti yang dibawa juga dia tidak jelas, tidak mengetahui. Ini kan aneh sebagai pelapor. Gitu. Nah, kembali kita ke Petamburan. Di Petamburan ini yang pelapornya siapa? Itu menurut catatan kami salah seorang anggota polisi dari Polda Metro Jaya juga begitu. Jadi anggota polisi gitu. Sudah pernah diperiksa pelapornya nih? Ya, dari
kami sidang minggu yang lalu, terakhir di hari Kamis minggu lalu, itu kami juga sempat tanyakan, dan anehnya si pelapor ini belum pernah dihadirkan juga dan tidak hadir. Harusnya dia lebih dulu. Harusnya lebih dulu di dalam praktek kita sehari-hari. Praktek hukum itu harusnya lebih dulu dia. Praktek hukum persidangan kan pelapor itu kan lebih dulu dipanggil atau didatangkan. Dan kita konfirmasi tidak ada suatu konfirmasi tegas baik itu dari JPU dan apakah konfirmasi dari pihak hakim kepada JPU untuk menghadirkan kapan dan bagaimana juga belum jelas, Pak. Alasannya apa jaksa penuntut umum? Ya ini yang kami belum tahu alasannya apa. Alasan ini yang kita tidak ketahui ya, karena memang belum dijelaskan, belum diterangkan alasan tersebut, apakah sibuk atau tidak berhalangan. Dan kita wajib tetap menunggu ya. Karena yang bersangkutan sebagai pelapor utama. Dasar dan alasan melapor itu apa gitu. Jadi dia sampai sekarang belum pernah di BAP, diperiksa di pengadilan dalam pernah juga. Kebiasaan yang berlaku biasanya ya saksi pelapor dulu. Dan ini sudah masuk di BAP, diperiksa itu. Ketiga loh Pak. Ya, apalagi sidang ketiga. Sidang ketiga ya, saksi-saksi kemarin baru itu udah saksi biasanya tuh dua. Nggak bakal dihadirkan itu biasanya tuh. Wah, kalau sampai enggak itu sangat menurut kami sebagai tim kuasa itu sangat melanggar. Biasa dibacakan saja. Sangat melanggar prinsip ya. Dibacakan aja nanti terakhir itu nanti dibacakan aja. Kalau sampai memang terakhirnya hanya dibacakan, ini menurut kami merupakan sebagai bukti hukum yang sangat lemah dari pihak, apalagi pihak pelapor. Dari pembuktian hukum dari pihak JPU menurut kami menjadi sangat lemah kalau hanya dibacakan. Begitu Pak Herman. Pemirsa Herman Kadir Channel yang berbahagia, bincang-bincang kami tadi sudah jelas bahwa dari tim penasihat hukum Habib Rizik Syihab sendiri ya, dapat saya simpulkan ya dari dua dakwaan yang baik di Megamendung maupun di Petamburan. Yang Petamburan ini adalah undang-undang protokol kesehatan, dan secara hukum Habib Rizik sudah membayar denda. Kenapa dari undang-undang prokes ini boleh dua ambil hukum, satu boleh membayar denda, dan denda itu sudah dibayar, berarti unsur pidananya gugur, hapus dengan sendirinya. Nah yang kedua, pasal 160 KUHP. Pasal 160 KUHP ini tentang penghasutan. Nah di dalam putusan Mahkamah Konstitusi tadi yang dijelaskan oleh Pak Juju, putusan MK nomor 7 PU tahun 2009 itu menyatakan bahwa deliknya itu dari delik formil menjadi delik material. Artinya apa? Artinya seseorang bisa dipidanakan pasal ini apabila hasutannya itu terbukti ada telah terjadi kerusuhan massal, telah terjadi keributan yang adanya perbuatan pidana diakibatkan oleh si penghasut itu tadi. Nah, tapi ini kan Pak Ji udah jelaskan tadi bahwa dari acara awal sampai akhir itu tidak ada apa-apa, tidak pernah terjadi apa-apa, tertib saja begitu saja. Berarti unsur pasal 160 KUHP ini juga tidak terpenuhi, Pak Juju. Tidak terpenuhi. Jadi kalau menurut saya ya jelas ngawur ini. Ngawur. Tuntutan jaksa penuntut umum ini. Gitu. Dan hakim harus tegas dalam hal ini, harus adil. Harus adil. Nah, kita juga ingat bahwa di dalam sistem ketatanegaraan kita sekarang ya, kaki hakim itu sudah di Mahkamah Agung, tidak lagi di bawah eksekutif. Jadi perlu diingat, gaji-gaji hakim itu di bawah Mahkamah Agung dan dibayar oleh rakyat. Artinya apa? Seorang hakim harus bersikap murni, harus independen, dan harus adil sesuai dengan perintah Undang-Undang Mahkamah Agung itu sendiri. Setuju Pak Juju ya? Setuju banget. Terima kasih nih atas wawancaranya nih. Semoga kita sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.